Sane kwenak Arab morsar Indonesia urkam tawata binkim mana gua sandi mawari tiara borakon airin hom taminul ganakan mawanin kiri hapton narora wanuri urkam kim sane kwe dekam sabay wat sarenitan na konde deng susuzan na anakan no rap na turtas ya anakan dekam se varian kiri sa mina hakun sa muisi binwen yaman tan dekam asa muisi uri bi mor wali kam me wat sandu yararang nang dikaraguinin na o wena waka as a usin. Masih banyak suku-suku yang belum mendapatkan hak mereka untuk mendengar firman Tuhan dalam bahasa yang paling mereka mengerti. Seorang hamba Tuhan yang melayani suku-suku terabaikan berkata, ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang, setelah kita pergi, maka mereka tidak mempunyai firman Tuhan untuk mereka baca lebih lanjut. Mereka bergantung dari orang luar. Bagaimana jemaat akan bertumbuh kalau anggota jemaat tidak membaca firman Tuhan? Karena itulah kita perlu menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa-bahasa itu sehingga anggota jemaat dapat bertumbuh di dalam Kristus. Tonggak sejarah penerjemahan Alkitab telah dipancangkan pada tahun 1629 ketika buku Matius diterbitkan dalam bahasa Melayu. Karena itu pergilah mengajar segala manusia, bermandinya dalam nama Bapa dan yang Anak dan yang Ruhul Kudus. Mengajarnya pegang segala yang dipesanku akan kamu. Dan lihatlah aku jadi kesertamu sedekala hari sampai kesudahan dunia. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa-bahasa. Masih ada sekitar 400 bahasa yang perlu penerjemahan Alkitab. Memang sudah ada sebagian yang memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebagian ada yang sudah memiliki perjanjian baru saja. Sebagian ada yang memiliki satu buku saja. Sebagian lagi sudah memiliki portion-portion. Tetapi masih banyak yang belum memiliki satu ayat pun firman Tuhan dalam bahasa mereka. Firman Tuhan yang pertama kali diterjemahkan dilakukan kira-kira 380 tahun yang lalu. Pekerjaan penerjemahan pada waktu yang lalu dilakukan oleh para misionaris asing yang datang ke Indonesia melakukan pekerjaan satu orang untuk satu bahasa. Tetapi kalau kita mau melakukannya dengan demikian, maka kita masih akan membutuhkan waktu kira-kira 150 tahun lagi. Kartidaya terpanggil untuk menerjemahkan Alkitab dengan cara yang lebih cepat, yaitu kita ingin memberdayakan tenaga-tenaga lokal untuk menerjemahkan Alkitab tersebut. Kartidaya merupakan bagian dari Wycliffe International yang juga melakukan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Misi Kartidaya adalah supaya setiap suku bangsa di Indonesia memiliki dan menggunakan Alkitab dalam bahasa yang paling mereka pahami. Tenaga Kartidaya tinggal bersama masyarakat, belajar bahasa dan budaya masyarakat tersebut. 276 pipa Tugat. Dari hasil pembelajaran itu, mereka akan menganalisa bahasa itu dan menentukan huruf-huruf yang dapat digunakan dalam bahasa tersebut. Dengan demikian, terciptalah abjad untuk bahasa tersebut. Kalau sudah ada abjad, maka baru dapat dibuat buku-buku dalam bahasa itu. Kalau sudah ada buku, kemudian mereka akan mengajarkan masyarakat untuk membaca dan menulis.
daya sebagai Wycliffe Indonesia mengadopsi visi 2025. Tetapi hambatan yang kami hadapi adalah fasilitas yang kami sudah gunakan selama 10 tahun terakhir ini sudah tidak memadai lagi. Fasilitas yang ada sekarang terdiri dari ruangan-ruangan kerja untuk 30 staf, 1 ruang kelas, dan 5 kamar tidur untuk para peserta pelatihan. Kerinduan kami adalah untuk menyediakan satu pabrik atau satu tempat pelatihan, di mana di tempat itu ratusan orang-orang dapat mengikuti pelatihan untuk menjadi tenaga-tenaga lintas budaya, untuk menjadi tenaga-tenaga penerjemah Alkitab, sehingga mereka dapat pergi ke berbagai tempat dan menerjemahkan firman Tuhan bagi suku-suku yang membutuhkannya. Bukankah ini menjadi kerinduan hati Allah? Maukah saudara-saudara ikut ambil bagian dalam mewujudkan kerinduan hati Allah ini?